di sini saya eh, ada apa namanya bahan buat diskusi kan Bapak Ibu atau studi kasus ya di sini ada seorang guru yang ingin membuat instruksi ice breaking di kelas yang berbeda. Jadi ada dua kelas nih mau dibuat ice breaking. Jadi ada kelas A. Kelas A itu instruksinya presentasikan tepuk tangan secara berkelompok. Jadi instruksinya hanya berbentuk presentasikan tepuk tangan secara berkelompok untuk yang kelas A. Lalu ke kelas B, instruksinya presentasikan tepuk tangan secara berkelompok dengan gaya, nada, dan menggugah semangat. Lalu yang kedua, tanyakan kembali apakah mereka sudah memahami instruksi. Lalu yang ketiga, mintalah anggota kelompokmu untuk mendiskusikan caranya sebelum mempresentasikannya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, kedua cara ini jelas berbeda ya Pak Ibu ya. Kedua cara ini jelas berbeda karena instruksinya juga berbeda. Kita lihat untuk kelas A itu hanya berbunyi instruksinya presentasikan tepuk tangan secara berkelompok. Lalu yang B presentasikan tepuk tangan secara berkelompok dengan gaya nada dan genggaman. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa nanti yang akan terjadi ketika instruksi ini diberikan kepada kedua kelas A maupun kelas B? Kira-kira apa yang terjadi pada kelas A, lalu apa yang terjadi pada kelas B, Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu misalkan mencoba hal ini ke kelasnya. Oke, pada ada Alfa Arnold ya, pada aplikasinya. Ya. Pada aplikasinya berarti nanti ada perbedaan aplikasi gitu ya, nanti pada saat dilaksanakan. Kira-kira lebih aktif di kelompok B gitu ya. Oke, lebih aktif di kelompok B. Nah, ini sudah ada jawaban Pak Dede ya dari SMK Profita Bandung. Kelas B akan lebih terarah kegiatannya karena breakingnya jelas gitu ya, panduannya jelas. B, B ya lebih milih B ya, ya. Ya, nah oke. Mungkin ya ini lebih aktif karena lebih apa namanya instruksinya lebih lengkap gitu ya. Nah, jadi tahu gitu sebelumnya. Oke. Nah, oke ini ada Bu Nilasari jawabannya pada kelas A hasil lebih bervariasi karena tidak ada batasan. Pada kelas B lebih terarah. Oke, ya betul juga ya. Jadi artinya tujuan pembelajarannya atau tujuannya dapat gitu ya. Jadi yang A bisa disebut lebih umum ya, sedangkan yang B sudah lebih khusus atau lebih menuju ke satu tujuan. Oke, betul, lebih struktur. Oke, terima kasih Bapak Ibu buat jawaban-jawabannya ini. Nah, tadi ya, B lebih aktif. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi jawaban Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari kedua instruksi SDQ tadi dapat disimpulkan bahwa kelompok A itu diberikan instruksi secara umum, ya, secara umum. Jadi tadi ada yang bilang akan nggak ada batasannya gitu ya. Nah, jadi lebih apa namanya lebih tidak terarah ketika yang A instruksinya gitu ya. Jadi tujuannya nggak jelas ya kan. Terus jadinya nggak sistematis betul ini Pak Wahyu atau Bu Wahyu ya. Nah yang sedangkan yang B kelompok B itu diinstruksikan lebih detail, diberikan kesempatan untuk memahami instruksi dan diberikan juga kesempatan buat diskusi cara untuk mencapai tujuan. Jadi tadi ada diskusi dulu sebelum apa namanya sebelum membuat ice breaking mereka diskusi dulu gitu ya terus ada kesempatan juga buat buat memahami ataupun berdiskusi antar kelompok buat memahami nanti bagaimana cara buat menyajikan ice breakingnya. Nah, ini pasti butuh butuh waktu dan butuh proses ya itu Bapak Ibu ya. Para saya kurang jelas ya Pak Ibu. Oke, sekarang sudah jelas Bapak Ibu. Ya, sudah ya Bapak Ibu ya. Suaranya sudah terdengar dengan jelas, Bapak. Oke, pasti Ibu Rere. Nah, ya Bapak Ibu itu tadi ya, Bapak Ibu dua-duanya punya perbedaan. Nah, kita coba kaitkan Bapak Ibu dengan apa namanya asesmen ya, dengan asesmen. Nah, di sini saya lanjutkan ada miskonsepsi. Nah, ini miskonsepsi kita bisa refleksikan bersama Pak Ibu ya. Pertama, biasanya apapun asesmennya, biasanya kita akan
membuat bentuknya soal-soal untuk asemen. Nah, ini mungkin dulu ya, waktu itu ya, dulu kita eh, membuat asemen itu semuanya hampir bentuknya soal-soal, soal-soal yang mungkin hanya mengukur ingatan, hanya mengukur hafalan, gitu, Ibu ya. Nah, jadi ataupun hanya untuk mengetahui saja begitu dan mau mengetahui pengetahuannya sampai mana. Jadi kita buat soal-soal baik itu ujian ganda, mungkin soal yang jawaban singkat dan seterusnya gitu ya. Ini mungkin jadi salah satu miskonsepsi tentang asesmen. Nah, yang kedua, biasanya asesmen tidak ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini juga mungkin kita sering juga pernah juga bahwa membuat asesmen itu nggak ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Berarti ada beberapa hal yang perlu kita review kembali, yaitu tentang isi asesmennya. Apakah memang betul-betul asesmen tersebut sesuai ataupun ada hubungannya langsung dengan tujuan pembelajaran ya. Nah, yang ketiga, apapun jenis asesmennya tidak perlu dikaitkan dengan konteks kehidupan murid. Nah, ini biasanya juga seperti itu, Bapak Ibu ya. Kita perlu juga memperhatikan apa namanya jenis asesmen kita itu dikaitkan dengan kehidupan murid sehingga mereka merasa bahwa apa yang mereka kerjakan itu hasilnya memang terkait ataupun langsung berkaitan dengan kehidupan murid. Sehingga eh, mereka merasakan, oh saya sudah belajar, ini hasilnya, ini buktinya gitu. Jadi nyata kalau saya belajar dan mempunyai bukti nyata gitu ya. Kalau saya sudah belajar. Nah, terus yang keempat, konsepsi yang keempat, asemen hanya diambil dari aktivitas yang diambil dari buku. Nah, ini biasanya juga ada ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin melakukan miskonsepsi ini, yaitu mengambil aktivitas yang diambil dari buku. Nah, sebaiknya mungkin kita bisa nanti kembangkan lagi uh, argumennya gitu Bapak Ibu ya, baik dia untuk rubrik contohnya ataupun mungkin untuk apa namanya asesmen dengan kinerja dan lain sebagainya. Ini bisa sebaiknya kita kembangkan karena nggak mungkin hanya kita ambil dari buku saja. Nah, yang kelima, konsepsinya murid-murid hanya perlu kisi-kisi untuk bisa mengerjakan asesmen dengan baik. Nah, ini mungkin kita juga pengalaman lama gitu Bapak Ibu ya, bahwa cukup dikasih kisi-kisi, maka kita berharap bahwa murid-murid bisa mengerjakan asesmen itu dengan baik. Tapi kenyataannya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini nanti jadi juga menjadi refleksi bersama bahwa apakah hanya dengan kisi-kisi, dikasih berikan kisi-kisi, itu murid-murid akan bisa mengerjakan asesmen dengan baik. Gitu ya. Ini juga apa namanya bisa jadi refleksi supaya tidak miskonsepsi lagi di kemudian hari gitu ya, Ibu ya. Nah, dari kelima ini nanti coba kita refleksikan bersama Pak Ibu. Kira-kira mana yang bisa kita perbaikin gitu ya, yang selanjutnya ke depannya bisa kita kurangi gitu ya. Mungkin selama ini banyak miskonsepsinya, maka kita bisa coba buat kurangin